Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nada Tamala. Saya dari kelas TBI 3 dengan NIM 24210100654. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang text type beserta dengan contohnya. Jadi, apa sih itu text type? Ya. Jadi, pengertian text type itu adalah bentuk tulisan yang digunakan untuk tujuan komunikasi tertentu. Dalam bahasa, setiap teks ditulis dengan tujuan sosial yang berbeda. Ada yang untuk menginformasikan, menghibur, meyakinkan, atau menjelaskan sesuatu. Nah, agar mudah dipahami, setiap jenis teks memiliki tujuan sosial atau social function, yaitu alasan atau maksud mengapa teks itu dibuat. Lalu memiliki struktur umum atau generic structure, yaitu bagian-bagian yang menyusun teks agar mudah dipahami pembaca. Lalu ada ciri kebahasaan atau language feature. Jadi ciri kebahasaan ini adalah ciri khas bahasa yang sering digunakan dalam jenis teks tersebut, seperti bentuk kata kerja atau verb, penggunaan tenses, dan jenis kata penghubung. Dengan memahami ketiga aspek ini, kita dapat membedakan setiap jenis teks dengan jelas serta menulis dan menganalisis teks secara lebih tepat. Lalu ada macam-macam text type dan juga contohnya. Yang pertama itu ada descriptive text atau teks deskriptif. Tujuannya untuk menggambarkan seseorang, tempat, hewan, atau benda secara terperinci agar pembaca ini seolah-olah dapat melihat atau merasakannya langsung. Nah, struktur umumnya itu ada identification atau memperkenalkan objek yang akan dideskripsikan. Lalu ada description atau menjelaskan ciri-ciri fisik atau sifat atau bagian-bagian dari objek tersebut. Nah, ciri kebahasaannya di sini menggunakan simple present tense, mengandung banyak kata sifat atau adjektif seperti beautiful, tall, blue, friendly. Lalu menggunakan kata kerja penginderaan seperti looks, seems, feels, dan juga sering menggunakan kata benda konkret yang menunjukkan detail dari peristiwa atau tempat atau benda itu. Nah, contohnya di sini ada sekolahku terletak di pusat kota. Sekolahku itu memiliki halaman luas, pepohonan hijau, dan ruang kelas yang terang. Para gurunya baik hati dan selalu membantu murid. Nah, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua ada naratif teks atau teks naratif. Tujuan dari naratif teks itu sendiri yaitu untuk menceritakan kisah atau pengalaman yang bertujuan untuk menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan moral. Nah, struktur umumnya itu ada orientation atau memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu. Lalu ada complication atau munculnya masalah atau konflik. Lalu ada resolution, yaitu cara penyelesaian masalah. Yang keempat ada coda, yaitu pesan moral atau pelajaran dari cerita tersebut. Nah, ciri kebahasaan dari naratif teks ini adalah menggunakan past tense atau menunjukkan keterangan waktu pada masa lampau. Nah, jadi kegunaan dari past tense ini untuk menceritakan kejadian pada masa lalu. Lalu menggunakan kata kerja tindakan atau action verb seperti when, say, form, run. Nah, lalu menggunakan banyak kata penghubung seperti then, after, that, finally, once upon a time, dan lain sebagainya. Kadang disertai dengan dialog atau kutipan langsung. Nah, contohnya itu seperti dahulu kala seorang petani miskin hidup bersama istrinya. Suatu hari mereka menemukan angsa emas yang bertelur emas. Mereka menjadi kaya, tetapi kemudian serakah. Saat mereka membunuh angsa itu, semua kekayaan mereka menghilang. Nah, itu adalah contoh dari naratif teks. Selanjutnya ada recount text atau teks cerita ulang. Tujuannya untuk menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa masa lalu secara berurutan atau kronologis. Nah, struktur umumnya itu ada orientation atau memperkenalkan waktu, tempat, dan siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. Lalu ada events, yaitu urutan kejadian yang dialami oleh penulis. Dan yang ketiga dari orientation atau penutup atau kesimpulan. Nah, seringkali ini tuh berupa perasaan pribadi. Ciri kebahasaannya yaitu menggunakan past tense. Nah, past tense tadi tuh yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Lalu menggunakan banyak kata keterangan waktu seperti yesterday, last week,
2 days ago, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan kata kerja aksi atau visit, when, enjoy. Nah, itu contoh-contohnya ya. Visit, when, enjoy. Nah, lalu disampaikan dengan urutan waktu yang jelas. Nah, contohnya di sini seperti akhir pekan lalu, keluargaku dan aku pergi ke pantai. Kami bermain voli, berenang di laut, dan menonton atau melihat matahari terbenam. Itu adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kamu, ya kan? Itu adalah contoh dari recount text atau teks cerita ulang. Jadi teksnya itu menceritakan ulang kejadian yang pernah dialami oleh penulis. Selanjutnya ada prosedur teks atau teks prosedur. Di sini tujuannya untuk menjelaskan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu secara sistematis. Nah, struktur umumnya di sini yaitu menggunakan goal. Goal itu merupakan tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai. Lalu lalu ada materials atau ingredients, yaitu bahan atau alat yang diperlukan. Lalu ada steps atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ciri kebahasaannya di sini menggunakan imperative verbs atau kata perintah seperti mix, cut, pour, dan lain sebagainya. Lalu menggunakan kata penghubung urutan seperti first, next, then, finally, gitu. Terus biasanya memakai simple present tense dan sering disertai gambar atau ilustrasi. Seperti kayak gini contohnya. How to make a cup of tea, gitu. Cara membuat secangkir teh gimana? Yang pertama, boil water, didihkan air. Put a tea bag into a cup, atau masukkan kantong teh ke dalam cangkir. Pour the hot water, tuangkan air panas. Add sugar if you like, tambahkan gula jika suka. Stir and enjoy, aduk dan nikmati. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari prosedur teks atau teks prosedur, ya. Selanjutnya ada report text atau teks laporan. Nah, tujuan dari report text ini untuk memberikan informasi faktual dan ilmiah tentang sesuatu secara umum, bukan pengalaman pribadi ya. Nah, struktur umumnya itu yang pertama ada general classification atau pengenalan umum tentang topik. Lalu ada description atau penjelasan rinci tentang bagian, sifat atau kebiasaan objek. Lalu di sini juga ada ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaannya itu menggunakan simple present tense, terus mengandung istilah ilmiah atau bahasa formal. Tidak ada opini pribadi, jadi hanya fakta ya. Dan menggunakan kata benda umum seperti mammals, planet, flowers gitu. Jadi contohnya tuh kayak mamalia, planet, bunga gitu. Nah, contohnya di sini tuh ada the tiger is a wild animal. It lives in forest and hunts other animals for food. Tigers are strong and fast. Nah, artinya harimau adalah hewan liar. Ia hidup di hutan dan berburu hewan lain untuk makan. Harimau kuat dan sangat cepat. Nah, itu adalah contoh dari report text. Nah, selanjutnya itu ada exposition text atau analytical exposition. Nah, tujuannya ini untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat atau argumen dengan alasan yang logis. Nah, struktur umumnya itu ada tesis atau pernyataan pendapat atau ide utama. Lalu ada arguments atau alasan dan bukti pendukung. Lalu ada conclusion, simpulan dari argumen tersebut. Nah, ciri kebahasaannya di sini menggunakan simple present tense. Terus banyak memakai kata penghubung sebab akibat seperti because, therefore, thus gitu. Jadi menggunakan sebab akibat. Lalu menggunakan kata evaluatif atau contohnya itu seperti important, beneficial, harmful gitu. Terus biasanya menggunakan kalimat opini. Nah, contohnya itu di sini reading books is very important because it increases knowledge and develops imagination. Therefore everyone should read every day. Nah, artinya membaca buku sangat penting karena dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan imajinasi. Oleh karena itu, setiap orang sebaiknya membaca buku setiap hari. Nah, yang ketujuh ada discussion text atau teks diskusi, yaitu teks yang tujuannya untuk menyajikan dua sisi pandangan yang berbeda.
yaitu pro dan kontra terhadap suatu isu sebelum memberikan kesimpulan. Struktur umumnya itu ada isu atau pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas, lalu ada argumen for atau argumen yang mendukung topik, lalu ada argumen against atau argumen yang menentang topik, lalu ada conclusion atau pandangan akhir penulis. Nah, ciri kebahasaannya ini menggunakan kata penghubung kontras seperti however, on the other hand, while. Nah, seperti itu. Lalu mengandung bahasa formal dan netral, tidak memihak secara langsung di awal. Contohnya seperti some people believe online learning is effective because it allows flexibility. However, others argue that it reduces student motivation and interaction. Nah, artinya beberapa orang percaya bahwa pembelajaran daring efektif karena memberikan fleksibilitas. Namun yang lain berpendapat bahwa hal itu mengurangi motivasi dan interaksi siswa. Nah, selanjutnya ini ada explanation text atau teks penjelas. Tujuannya untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau ilmiah. Nah, struktur umumnya itu ada general statement atau pengenalan fenomena. Lalu ada explanation atau penjelasan sebab akibat atau tahapan proses. Nah, ciri kebahasaannya itu menggunakan simple present tense dan kata kerja pasif seperti is from atau is cause. Nah, mengandung kata penghubung sebab akibat seperti because, so, therefore. Nah, lalu bersifat ilmiah dan informatif. Contohnya, rain happens when water vapor condenses in the sky and falls as drop. The process is called the water cycle. Nah, artinya hujan terjadi ketika uap air mengembun di langit dan jatuh sebagai tetesan. Proses ini disebut siklus air. Nah, itu. Lalu ini ada news item text atau teks berita yang tujuannya untuk memberikan informasi tentang kejadian penting atau peristiwa aktual kepada masyarakat. Nah, struktur umumnya di sini menggunakan newsworthy event atau peristiwa utama. Lalu ada background events atau detail tambahan, kapan, di mana, siapa itu ya. Lalu ada source atau kutipan dari narasumber atau aksi. Nah, ciri kebahasaannya itu menggunakan past tense karena menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Lalu banyak memakai action verbs atau seperti hit, injure, rescued. Nah, seperti itu. Nah, biasanya disertai dengan kutipan langsung dari narasumber. Seperti a strong earthquake struck Central Java yesterday. Many houses were destroyed and several people were injured, officials said. Nah, artinya gempa kuat mengguncang Jawa Tengah kemarin. Banyak rumah hancur dan beberapa orang terluka, kata pejabat setempat. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari teks type beserta dengan contohnya. Di sini selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah secara umum teks type adalah pengelompokan jenis teks berdasarkan tujuan, komunikasi, struktur, penyusunan, dan ciri kebahasaannya. Setiap jenis teks dibuat dengan maksud tertentu. Ada yang untuk menggambarkan sesuatu, menceritakan kisah, memberi informasi, menjelaskan proses, atau meyakinkan pembaca. Karena itu, setiap jenis teks memiliki bentuk dan gaya bahasa yang berbeda. Misalnya seperti descriptive text tadi digunakan untuk menggambarkan seseorang, tempat, atau benda dengan detail agar pembaca bisa membayangkannya. Sementara naratif text digunakan untuk menceritakan kisah atau pengalaman masa lalu yang bersifat menghibur dan biasanya mengandung pesan moral. Ada juga recount text yang berfungsi untuk menceritakan kembali pengalaman pribadi atau kejadian masa lalu secara kronologis. Serta ada prosedur teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu seperti resep makanan dan petunjuk penggunaan. Lalu untuk teks yang bersifat ilmiah dan informatif terdapat report text yang menyajikan fakta umum tentang suatu objek, dan ada explanation text yang menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam atau sosial, misalnya tentang hujan, gunung meletus, atau proses fotosintesis. Sementara itu, exposition text digunakan untuk mengemukakan pendapat atau argumen agar pembaca percaya dengan pandangan penulis. Sedangkan discussion text menampilkan dua sisi pandangan, sisi yang mendukung dan sisi yang menentang, sebelum diakhiri dengan kesimpulan. Adapun news item text ini digunakan untuk melaporkan peristiwa aktual atau berita tentang berita penting kepada masyarakat
dengan struktur yang berfokus pada peristiwa utama, latar belakang, kejadian, dan sumber informasi. Nah, dengan memahami berbagai jenis text type tadi, kita dapat menulis, membaca, dan menganalisis teks secara lebih efektif karena kita tahu tujuan komunikasi yang ingin dicapai, bagaimana teks itu disusun, serta gaya bahasa apa yang harus digunakan. Nah, pemahaman ini juga sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris karena membantu kita menentukan bentuk teks yang tepat sesuai konteks dan kebutuhan komunikasi. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang text type beserta dengan contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.